Hampir 2 pekan ini IHSG berpesta pora. Nah, ada fenomena menarik saudara, yaitu ramai-ramai yang jadi investor pemula di pasar saham. Masalahnya ada yang jadi investor hanya karena ikut-ikut temennya. Ada juga yang beli saham tapi nggak ada tujuannya. Nah, awas, hati-hati jangan sampai bangkrut karena masalah ini. Kompas Bisnis sudah bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini Sutikno. Tapi ada gangguan sedikit dengan video, nanti kita akan coba perbaiki. Mbak Mike, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sekali. Oke, Mbak Mika suaranya dulu. Tapi ini yang paling penting adalah informasinya tentunya. Ini investasi yang akan kita bahas. Pertama adalah saham. Banyak yang FOMO nih Mbak akhir-akhir ini. Karena nggak mau ketinggalan tren. Ada resikonya nggak sih orang-orang seperti itu? Oh iya jelas dong, kalau kita ikut-ikutan itu kan berarti kita nggak ngerti sebenarnya kita beli apa. Betul. Ya, jadi jangan ikut-ikutan terutama saham. Karena saham itu kan dia risikonya tinggi. Sebab harganya itu kadang turun naik gitu ya. Nah, jadi sebaiknya memang kita sebagai, apalagi kita baru mau mulai. Nah kalau kita mau mulai itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih yang namanya saham itu apa kan gitu. Jadi tingkatkan dulu pengetahuan kita sebelum kita investasikan uangnya. Jadi investasi pada pengetahuannya dulu sebelum investasi pada pada uangnya lah gitu. Nah kemudian kalau caranya sebenarnya belajar saham itu banyak banget ya. Nah kita langsung aja misalnya buka rekening, pembukaan rekening investasi kepada salah satu perusahaan sekuritas. Nah di sana biasanya seringkali ada training begitu ya. Dan kemudian juga kita bisa membaca berbagai artikel, juga bisa mengikuti berbagai kursus online mengenai bagaimana sebenarnya saham itu dan bagaimana kalau kita mau investasi saham. Nah, yang lainnya adalah kita kalau sebagai investor pemula itu, kita mesti menetapkan dulu nih tujuannya itu mau investasi saham itu apa. Gampangnya sih begini, kapan atau berapanya. Kapan itu artinya kapan kita mau dapat cuannya dan berapa kita pengen dapat cuannya. Gitu sebenarnya kalau bahasa anak muda biasanya lebih ngerti kalau dibilang cuan. Oke, dan itu harus jadi keputusan utama kan pertama ketika kita mutusin untuk mau jadi investor saham. Nah apalagi Mbak setelah itu yang harus kita lakukan yang jadi pertimbangan untuk memutuskan jadi investor saham. Karena kan investor saham pun ada dua nih, ada yang investasi jangka panjang, ada yang trading. Nah apa yang harus dipelajari oleh investor pemula nih? Wah, pas sekali sih itu gayanya udah beda-beda tuh kalau Anda memutuskan Anda mau trading dengan Anda kalau memutuskan mau investasi jangka panjang. Kalau Anda trading itu berarti Anda beli saham itu ketika harganya naik loh. Sementara kebalikannya di investasi jangka panjang ya Anda beli di saat harganya turun. Itu kan udah dua style yang sangat berbeda. Nah kalau investasi jangka pendek jadi Anda betul-betul mengandalkan tren. Kalau trennya naik ya Anda beli karena Anda akan berharap membonceng kenaikan itu. Sementara kalau Anda investasi jangka panjang semakin bagus Anda cari barang murah, Anda cari barang bagus ya yang harganya lagi murah gitu. Sehingga supaya Anda mengharapkan kenaikan dalam jangka panjang. Jadi harus sabar gitu. Misalnya di atas 10 tahun. Sementara kalau jangka pendek Anda mengikuti tren, mungkin Anda hanya keep 20 hari, 30 hari sampai biasanya 6 bulan gitu. Nah itu kan ada istilahnya masing-masing tuh ya 50, 150 atau 20 days gitu ya. Nah setelah Anda tentukan itu kan tadi saya kategorikan kapannya Anda mau dapat cuannya. Nah sekarang berapa cuannya gitu. Jadi mesti Anda disiplin gitu sebab harga saham ini kan dia naik turun. Nah karena itu cuannya pun juga mesti Anda punya punya barometer gitu, punya batas gitu. Karena nggak mungkin kita yang namanya investasi saham tuh kita mengharapkan untung terus ya. Kita harus mengikuti pergerakan harga sahamnya. Jadi begini, Anda batasin berapa keuntungan yang Anda mau ya dari sekali trading saham. Misalnya 10%. Kalau sudah untung 10%, Anda keluar dulu gitu. Jangan terus aja di situ. Nanti harganya turun, Anda malah merugi. Intinya nggak boleh maruk ya Mbak, apalagi kalau baru gitu. Takutnya malah jadi cut loss. Nah, tapi ini kan tadi Mbak Mika bilang kita harus nentuin tujuannya di awal, lalu juga nyiapin dananya. Nah, kalau bicara dana untuk pemula, pos mana sih yang bisa kita pakai untuk mencoba investasi di awal ini? Nah,
Sebenarnya kalau kita sudah mau investasi saham, dananya itu harus terpisah dari rekening transaksional kita sehari-hari. Hmm, Dari kita punya misalnya investasi untuk dana pendidikan anak, investasi untuk sesuatu tujuan keuangan yang sifatnya spesifik gitu. Nah, karena itu apalagi kalau kita investor pemula, dana yang kita gunakan untuk misalnya kita ingin trading saham ya, itu memang harus benar-benar dana yang menganggur dan tidak oke. mengganggu situasi, tidak mengganggu kebutuhan keuangan kita yang lainnya. Hmm, oke. Jadi Nah, itu ini bisa enaknya lagi kalau situasi sekarang ini, kalau dulu kita investasi saham itu mahal loh. Sekarang investasi saham itu murah ya. Kita bisa beli di bawah kita punya modal di bawah 1 juta aja kita sudah bisa investasi saham sekarang. hmm. Intinya jangan sampai ganggu yang sebenarnya udah kita punya tabungan, lalu juga investasi yang lain. Nah, pertanyaan terakhir. Jadi nih kalau oke saya sudah belajar, saya sudah punya uang nganggur, berapa persen sih dari tabungan yang bisa dipakai untuk investor pemula ini main di saham? Nah, kalau bicara mengenai persentasenya ya, saya lihat apalagi anak muda, saya sangat dorong deh Anda belajar investasi saham. Jadi kalau Anda punya gaji atau Anda punya penghasilan gitu ya dari proyek freelance Anda gitu, Anda boleh tuh sebenarnya 10-30% Anda belajar main saham. Baik Anda belajar trading maupun Anda juga invest untuk jangka panjang gitu. Nah, 10-30% itu akan mengikuti nanti kalau Anda punya kenaikan penghasilan. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek dari saham dan Anda juga sekaligus mendapatkan keuntungan jangka panjangnya. Oke, jadi untungnya dari saham itu dipakai buat muterin di saham lagi atau mending dipakai buat yang lain, Mbak? Kalau Anda betul-betul investor, sebenarnya Anda puterin lagi dong ke dalam sahamnya. Kecuali memang begini, Anda pada suatu saat nanti misalnya 10 atau 15 tahun lagi, dari investasi saham Anda itu akan Anda gunakan untuk misalnya dana pensiun Anda. Oke. Nah, kalau sudah terakumulasi sedemikian banyak, jangan diputar lagi di saham ketika Anda nanti saat pensiun, tinggal Anda masukkan ke suatu jenis instrumen yang stabil dan memberikan Anda pendapatan tetap untuk pensiun Anda. Jadi pada intinya jangan lupa belajar, belajar, belajar karena investasi saham ini kayak hutan ya Mbak, bisa tiba-tiba kita terperosok karena cut loss. Terima kasih Mika Rini Sutikno sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mbak Mika.